Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dodi Ahmad Hoirodin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, serta tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang landasan filosofis, makna, fungsi, dan prinsip hakikat manusia, tugas dan tujuan kehidupan. Baik, untuk itu materi pertama akan disampaikan oleh saudari Teti Sumiati. Kepadanya saya persilahkan. Makna, fungsi, dan prinsip filosofis bimbingan konseling. Landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Pusat Bahasa Diknas.co.id diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal. Suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal atau suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata philein atau philos yang artinya cinta dan sophos atau sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, kebenaran. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan secara maknawi. Filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Sikun pribadi mengartikan filsafat sebagai suatu usaha manusia untuk memperoleh pandangan atau konsepsi tentang segala yang ada dan apa makna hidup manusia di alam semesta ini. Dapat diartikan juga sebagai perenungan atau pemikiran tentang kebenaran, keadilan, kebaikan, religi, serta sosial budaya. Berarti landasan filosofis bimbingan dan konseling adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek bimbingan dan konseling. Asumsi tersebut adalah jawaban menyangkut pertanyaan tentang apakah makna hidup itu, dari mana asal manusia dan kemana perginya, siapa manusia itu, dan pertanyaan sulit lainnya. Fungsi filsafat dalam kehidupan manusia yaitu yang pertama, setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Yang ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang keempat, untuk menghadapi banyak kesimpangsiuran dan dunia yang selalu berubah. Makna dan fungsi filsafat dalam kaitannya dengan layanan bimbingan dan konseling. Prayitno dan Erman Amti dalam Yusuf tahun 2010 mengemukakan pendapat Belkin tahun 1975 yaitu bahwa pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Untuk itu diperlukan pemikiran filsafat tentang berbagai hal yang tersangkut paut dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Pemikiran dan pemahaman filosofis menjadi alat yang bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan bagi konselor pada khususnya, yaitu membantu konselor dan memahami konselor dalam memahami situasi konseling dalam mengambil keputusan yang tepat. Di samping itu, pemikiran dan pemahaman filosofis juga memungkinkan konselor menjadikan hidupnya sendiri lebih mantap, lebih fasilitatif, serta lebih efektif dalam penerapan upaya pemberian bantuannya. John J. Pietrovesa ed. tahun 1980 tanggal 30-31 dalam Yusuf tahun 2010 mengemukakan bahwa
Terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan landasan filosofis dalam bimbingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, object viewing. Dalam hal ini, konselor membantu klien agar memperoleh suatu perspektif tentang masalah khusus yang dialaminya dan membantunya untuk menilai atau mengkaji berbagai alternatifi atau strategi kegiatan yang memungkinkan klien mampu merespon interest, minat, atau keinginannya secara konstruktif. Yang kedua yaitu ada the counselor must have the best interest of the client at heart. Dalam hal ini, konselor harus merasa puas dalam membantu klien mengatasi masalahnya. Konselor menggunakan keterampilan untuk membantu klien dalam upaya mengembangkan keterampilan klien dalam mengatasi masalah atau coping dan keterampilan hidupnya, life skills. John J. Petrovesa tahun 1980, Yusuf tahun 2010. Selanjutnya mengemukakan pendapat James Cribin tentang prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan hendaknya didasarkan pada pengakuan akan keilmuan dan harga diri individu atau klien dan atas hak-haknya untuk mendapat bantuan. Yang kedua, bimbingan merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan, artinya bimbingan merupakan bagian integral dalam pendidikan. Yang ketiga, bimbingan harus respek terhadap hak-hak setiap klien yang meminta bantuan atau pelayanan. Yang keempat, bimbingan bukan prerogatif kelompok khusus profesi kesehatan mental. Bimbingan dilaksanakan melalui kerjasama yang masing-masing bekerja berdasarkan keahlian atau kompetensi sendirinya. Yang kelima, fokus bimbingan adalah membantu individu dalam merealisasikan potensi dirinya. Yang keenam, bimbingan merupakan elemen pendidikan yang bersifat individualisasi, personalisasi, dan sosialisasi. Terima kasih kepada saudari Teti Sumiati yang telah menyampaikan materinya. Lanjut, materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Dinda Fadialah Hijriana. Kepadanya saya persilahkan. B. Hakikat manusia dalam landasan filosofis bimbingan konseling. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis tentang apa itu manusia. Untuk menentukan jawaban atas pertanyaan filosofis tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai dari filsafat klasik sampai dengan filsafat modern dan bahkan filsafat postmodern. Dari berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis barat yaitu Victor Frank, Patterson, Alblaster, and Lucas, Thomson, and Rudolph dalam Prayitna pada tahun 2003 telah mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Yang kedua, manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dalam dirinya. Yang ketiga, manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadikan dirinya sendiri khususnya melalui pendidikan. Yang keempat, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk dan hidup lebih berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidak-tidaknya mengontrol keburukan. Yang kelima, manusia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam. Yang keenam, manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya dan kebahagiaan manusia terwujud melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupannya sendiri. Yang kedelapan, manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasan untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut kehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan diri manusia itu akan menjadi apa manusia itu. Yang kesembilan, manusia pada hakikatnya positif yang ada pada setiap saat dan dalam suasana apapun. Manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu. Baik, terima kasih kepada saudari Dinda yang telah membacakan materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Tugas dan tujuan kehidupan manusia dan implementasi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Secara naluriah,
manusia memiliki kebutuhan untuk hidup bahagia, sejahtera, nyaman, dan menyenangkan. Secara ekstrim, Freud menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu mengejar kenikmatan dan menghindar dari rasa sakit. Banyak cara yang dilakukan manusia agar mendapatkan kesenangan, mulai dari cara yang memang halal atau menghalalkan yang haram. Praitno dan Emran Amti 2002 halaman 10 dan halaman 13 mengemukakan model Whitners dan Sweeney. Menurut mereka, ciri-ciri hidup sehat sepanjang hayat ditandai dengan 5 kategori tugas kehidupan, yaitu sebagai berikut. Pertama, spiritual. Dengan memiliki spiritual yang baik, seseorang akan dapat hidup sehat karena dengan spiritual seseorang mampu memberikan makna terhadap kehidupan, otomatis terhadap peristiwa yang bisa saja terjadi, dan diterapkannya nilai-nilai dalam hubungan antar manusia dan juga nilai-nilai dalam pengambilan keputusan. Kedua, pengaturan diri. Jika seseorang dapat mengatur diri sendiri, maka dia akan memiliki rasa percaya diri, mengontrol diri, memiliki pandangan realistik, spontanitas, kepekaan, mampu merekayasa intelektual, memecahkan masalah, kreatif, mampu berhumor, dan sehat jasmani maupun rohaninya. Ketiga, bekerja. Kebutuhan hidup manusia yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kebutuhan psikologis yang meliputi rasa percaya diri dan perwujudan diri, dan juga kebutuhan sosial yaitu status dan persahabatan. Dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Keempat, persahabatan. Persahabatan merupakan hubungan antar individu atau kelompok yang menunjukkan kesetiaan satu sama lain tanpa melibatkan unsur perkawinan dan keterkaitan ekonomis. Persahabatan yang dimaksudkan ini akan menyebabkan adanya dukungan-dukungan tertentu, yaitu dukungan emosional. Dengan persahabatan, seseorang akan terdukung emosionalnya. Dukungan material. Bukan hanya emosional, materialnya juga akan terdukung. Misalnya, ketika seseorang membutuhkan sesuatu, sahabatnya pasti akan membantunya, dan dukungan informasi. Dengan bersahabat, seseorang akan lebih mudah mengakses informasi dari sahabatnya itu. Yang kelima, cinta. Dengan cinta, seseorang dapat bersemangat dalam menjalani kehidupannya dan mempengaruhi kesehatan psikologisnya dengan baik. Flanagan tahun 1978 menemukan bahwa pasangan suami istri, anak, teman merupakan 3 pilar paling utama bagi keseluruhan penciptaan kebahagiaan manusia. Persahabatan dan perkawinan sangat signifikan berkontribusi terhadap kebahagiaan hidup. Paparan tentang hakikat, tujuan, dan tugas kehidupan manusia di atas sebagai hasil olah pikir para ahli mempunyai implikasi kepada layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini terutama terkait dalam perumusan tujuan bimbingan dan konseling dan cara pandang konselor terhadap konseling yang sebaiknya didasarkan pada harkat dan martabat manusia. Bagi bangsa Indonesia yang menjadi landasan filosofis bimbingan dan konseling adalah Pancasila, yang nilai-nilainya sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Maka, pembuatan program bimbingan dan konseling harus merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut. Pancasila sebagai landasan bimbingan dan konseling mempunyai implikasi sebagai berikut. Pertama, tujuan bimbingan dan konseling adalah memfasilitasi individu agar mampu mengembangkan potensi, fitrah, dan jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, mengembangkan sikap yang positif seperti respek terhadap harkat dan martabat sendiri dan orang lain, dan bersikap empati, mengembangkan sikap kooperatif, kolaboratif, toleransi, dan altruis, mengembangkan sikap demokratis, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap mengayomi masyarakat, mengembangkan kesadaran untuk membangun bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, konselor seyogianya menampilkan kualitas pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
yaitu beriman dan bertakwa, bersikap respek terhadap orang lain, mau bekerja sama dengan orang lain, bersikap demokratis, dan bersikap adil terhadap para siswa. Ketiga, perlu melakukan penataan lingkungan yang mendukung terwujudnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan perorangan maupun masyarakat pada umumnya. Upaya itu diantaranya menata kehidupan lingkungan yang hijau, berbunga, bersih dari polusi, mencegah dan memberantas kriminalitas, menghentikan tayangan televisi yang merusak nilai Pancasila, seperti tayangan yang merusak akidah moral masyarakat, memberantas korupsi dan melakukan clean government, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.